sampai mentok. Oke teman-teman, selamat datang di channel Real Club. Kesempatan kali ini saya akan share maintenance Ryobi AP Power 8000 serta servis pergantian pinion gear, bearing kanan, dan maintenance atau servis main shaft yang bengkok. Waktu saya uji di kaca, karena berhubung kaca adalah media yang sangat rata, itu bergelombang teman-teman. Gelombangnya kerasa sekali, dan saya press menggunakan ragum, tapi diganjal dulu biar tidak lecet, dan alhasil berhasil. Oke teman-teman, saya sudah cleaning juga. Tadi saya sudah cleaning semua, dan rencana reel ini akan saya regrease dan reoil. Akan saya grease lagi dan dibuat sesmooth mungkin. Oke, ikuti channel saya. Untuk grease di bagian one way itu jangan terlalu banyak, jangan over, karena biasanya di area one way ini sensitif teman-teman. Sensitif, kalau berlebih malah dia enggak balik lagi, enggak main. Kita pasang pernya. Oke. Yang satu sudah terpasang. Ini adalah bagian yang harus dipastikan betul-betul. Yang sisi satu kena di ini bagian plastik, yang satu nyantol di bagian bodi. Ada ininya juga. Bagian yang terpotong ini ada di sisi sebelah sini. Sementara bagian yang di cut, yang kecil-kecil itu ada di area plastik seperti itu. Oke, kita lanjut. Tidak perlu dikasih grease, ini dikasih oil saja. Jadi seperti ini. Dan ini adalah pinion yang saya ganti. Ini sudah saya cuci tadi. Untuk daerah area pinion biasanya saya juga memberikan grease di area main shaft agar supaya melindungi main shaft dari keausan. Jadi harus dikasih grease, tapi tipis saja. Kalau kekentalan atau tebal malah akan membuat gulungan kita terasa berat. Tipis saja seperti ini, dan kita putar-putar biar smooth. Ini kita olesi juga. Di bagian one way tadi harus kita kasih oil. Kalau oil agak banyak juga enggak masalah teman-teman di area one way, biar lebih tahan korosi.
ukuran bearing untuk support one way dan bearing di side plate kiri, bodi kiri ini seukuran teman-teman. Dan di area bearing juga harus kita kasih oil. Dan dilakukan seperti ini biar bearingnya cepat meresap. Kalau perlu dibolak-balik. Oke. Yang bagian ini, yang bagian one way sudah bisa langsung kita tutup. Kita kunci saja. Dan kita lanjut ke area gear. Untuk reel size 4000 sampai 6000 saya memakai grease pen dengan oil pen. Memang agak kental grease dari pen ini, tapi untuk size yang 6000 saya rasa cukup untuk reel yang size besar. Sementara untuk reel yang size 4000 ke bawah sampai reel UL biasanya saya pakai Daiwa karena membutuhkan tingkat smooth yang lebih tinggi. Bagian gear kita olesi grease lagi dari pen. Kita pasang dulu oscillatingnya, oscillating gear. Kasih grease di area ini teman-teman, biar lebih licin, tapi jangan terlalu banyak, sekedar saja. Dibantu lagi dengan oil biar lebih smooth. Untuk oscillating gear dari Ryobi AP Power ini masih begini kondisinya, belum ada bearing support oscillating gear, dan slider guide-nya hanya di sebelah kiri. Padahal sekarang sudah banyak reel-reel yang menerapkan double slider guide kiri kanan untuk menjaga balancing atau presisi. Pasang gearnya. Pastikan dulu bahwa tidak ada masalah dengan rotasi gear dan juga one way. Seperti ini, one way sudah aman, gear juga aman, baru kita packing. Posisikan seperti ini, baru di screw, tapi dikasih oil lagi untuk menjaga misal ada cipratan air laut, bagian yang ini tetap terlindungi karena pada oil dengan grease ini sudah mengandung anti korosi. Ada zat-zat yang menyatakan seperti itu.
Maaf teman kalau saya ngonten sambil selang-seling merokok, karena itu saya rasa yang harus ditolerir. Karena biasanya saya kalau ndak merokok di saat menyervis reel maintenance itu suka ngeblank teman-teman. Takutnya terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Jadi saya harus selang-seling dengan rokok. Oke, yang area ini udah, dan kita kasih grease di area sela-sela body, pertemuan body, kayak sistem IPX, sistem seal berapa 4 atau 5 yang menerapkan hal seperti itu. Kita ikut saja teman-teman. Ini grease body. Biar lebih smooth. Rumah bearing juga diolesi. Ini fungsinya untuk durability. Misal bearing kita suatu hari akan mengalami korosi yang parah, misal kita lupa keluar kota atau gimana, rumah dari bearing atau selongsong bearing masih bisa lepas. Karena saya ada beberapa pengalaman bearing yang tidak bisa lepas dari rumah ini, dari body bearing yang dalamnya lepas, tapi rumahnya ini, selongsongnya ini tinggal di dalam, tidak bisa dilepas. Nah itu repot teman-teman. Oke, kita packing. Coba putar lagi sebelum dipatenkan. Aman. Kita kunci. Skru atau baut tersebut masih enteng untuk dibuka. Walaupun bautnya sudah stainless steel materialnya, tapi cipratan air laut yang sering kena di antara baut dan bodi itu biasanya jadi kristal teman-teman, jadi garam, jadi batu. Bagian rotor ini agak runyam juga karena ada ini yang patah kayak kristal, sudah menumpuk di area sini yang menyebabkan baut kecil yang ada di sela sini, di dalam sini, itu tidak bisa dilepas lagi dan patah. Nanti saya juga akan custom seperti apa, entah harus pakai silen kaca dulu di sini terus ditumpuk, atau harus saya bor. Nanti coba kita lihat. Ini sudah stainless steel, keren. Kita masukkan. Di sini ada guide-nya juga, ada cover. Bagi teman-teman yang mau maintenance sendiri, saran saya harus sebuah foto before-nya itu harus kita ambil gambar dulu pas bongkar. Ini ada semacam konektor juga di sini, tapi nanti saya pasang belakangan. Sudah tertutup. Yang ini sistemnya hanya pengait saja. Pasang baut.
Bautnya ini rempong sekali teman, jauh di lubuk. Saya gonta-ganti beberapa obeng agar bisa dapat akses. Di bagian ini tidak dianjurkan untuk dikencangin terlalu keras, mengingat yang sisi sebelahnya tadi sudah patah karena hanya plastik. Jadi secukupnya saja. Oke teman-teman, bagian yang patah tadi sudah saya custom seperti ini. Ini dengan tidak terlalu mengurangi penampilan. Ini saya screw di dalam sini. Ini saya pasang baut. Oke, ini line roller juga sudah saya regrease, sudah dikasih oil. Saatnya saya pasang. Agak rumit pemasangan bell arm untuk reel BAP power ini. Penguncinya dari dalam, itu yang menyulitkan kita untuk membuka dan memasang. Oke. Dan kalau sudah main, grease untuk drawasher sendiri jangan terlalu tebal ya teman-teman, tipis aja, asal ada aja bahasanya. Satu sisi aja, karena kalau dua sisi itu bisa mengakibatkan rem blong. Pastikan sudah terisi pada jalur yang benar. Ini juga harus dikasih grease karena ada gesekan juga di sini. Tipis saja spinya. Oke, masuk semua. Tambahkan oil lagi di klikernya juga. Di sini setahu saya ada ini, ada ring dulu di sini, masuk dia. Oke, terus bearing kita lunasi dulu seperti biasa. Masuk.
ini baiknya dikasih grease, karena menurut saya di tiap bagian yang punya gesekan baiknya dikasih grease tipis. Di rumah bearing seperti yang saya bilang tadi, harus baiknya ada grease tipis supaya nanti kalau misal korosi parah, bearing mudah keluar. Rumah bearing atau selongsong bearing masih enak untuk keluar. Oke, ini masuk bearing atas, masuk. Jarak tembaknya susah teman-teman, syukur bisa ya. Kasih oil lagi, biarkan meresap dulu. Ini juga bagian yang ini ndak usah dikasih grease teman-teman, takutnya bisa longgar karena ini bagian-bagian yang aktif. Oke. Kita pasang rotor. Ini cover untuk rotor biar tidak mengalami keausan, karena biasanya di waktu rotor mengalami keausan di area ini atau dia terkikis, dia menyebabkan benang yang di sini tidak rata, yang biasa kita akali dengan memasang spacer di area di atas clicker main shaft. Karena rotornya sudah turun aus di area sini, rotor turun, otomatis gulungan yang dihasilkan juga ikut turun. Clicker, si oil, lagi. Seperti ini clickernya. Kasih oil di pegasnya. Target saya pada reel ini terselesaikan, yaitu sudah tidak ada lagi yang nyangkut, yang nyantol. Main shaftnya sudah lurus. Oke, demikian video saya. Apabila kalian suka, silakan subscribe, like and share. Oke, jos.